di dalam trading itu modal yang kita punya itu digunakan untuk mencari root. Jangan teman-teman menggunakan modal untuk menahan floating, menahan market ini untuk itu. Kalau buat saya malah kita menghabiskan energi, waktu dan biaya. Nah, mentalitasnya harus dibuat berbeda. Kalau teman-teman di sini mentalitasnya profit dikit close, giliran loss panjang gitu di floating gitu kan. Menggunakan RSI 7 ini bisa dipakai SOP untuk trading tanpa mikir ya. Ya harusnya trading itu nggak mikir lah. Trading itu kan mudah, ya kan? Yang sulit itu kan. Nanti kalau teman-teman memang bisa cocok dengan seperti ini, ya kita akan bikin tiap pagi untuk mencoba mencari fondasi. Nah, syukur nanti sambil ada akun yang lain yang sudah jadi fondasi. Misalkan akun yang hari ini belum tentu besok kita akan memulai dari M1 kan. Siapa tahu yang ini kita sudah dapat fondasi sampai di M15. Nah, besok kita akan teruskan yang dari M15-nya itu. Sampai di titik memang kalau begitu M30 ya udah nggak nyenengke dilihat. Karena perbarnya 30 dalam kondisi kita sudah di atas, mungkin untuk turun ke bawah butuh 4-5 jam. Yaitu nggak menarik ditonton. Jadi mungkin kita akan buka lagi posisi baru untuk mencari di pair yang berbeda. Jadi dengan akun yang sama kita bisa punya beberapa pair, tetapi dalam kondisi waktu kita mencari pijakan ini usahakan ya jangan 2 pair 3 pair. Awal lah ini GU nih kita cari dulu pijakannya, bisa tidak? Kalau bisa oke, kita cari. Begitu nanti sudah ketemu sampai di H1 mungkin atau di H4, syukur-syukur bisa sampai H4. Nah, kita cari pair yang lain yang untuk kita bisa buat pijakan. Gitu. Oke, M1 kita open sell lagi ya. Dia di bawah sini ya. Nah, kita sell lagi. Tapi dalam kondisi hedging positif ya. Ini hedging positif. Terus berarti order buy kita close saat RSI turun di bawah. Iya, betul. Order buy akan kita close kalau RSI 7-nya turun di bawah 38,2. Itu sell only. Jadi di situ tidak ada buy satupun. Nah, nanti begitu masuk lagi kita open buy. Nah, ini kalau naik lagi, kemudian kita akan close sell-nya lagi. Berarti kita sudah 3 kali close sell dalam kondisi negatif. Tapi ini ada break new high untuk di time frame 1 menit ya. Nah, dalam kondisi kita hedging positif ini sebenarnya cukup ideal ketika kita mengintip di time frame yang lebih besarnya. Apakah memungkinkan kita punya pijakan dengan kondisi ini? Gitu. Oke ya, ini sudah ganti chart, kita tutup lagi sell-nya. Benar nggak sih? Sell, benar, close. Oke, ini di M1-nya kita sudah lumayan ya. Kalau dalam kondisi ini memang kita terlambat masuk buy, tapi begitu ini ternyata masih punya nih kita potensi untuk ini ketika dia break new high. Terus nah kita lihat di nih, ini M1 ya dalam kondisi seperti ini. Walah, medun meneh. Nah, nanti kalau ini kita masih hedging positif dalam kondisi ini, kita bisa lihat di M5-nya. Nah,
kalau di M5-nya ini dalam kondisi nanti ini RSI 7 masuk dan posisi kita masuk di sini masih hedging positif, itu kita bisa meninggalkan M1. Tapi kalau di sini nih, ini tiba-tiba ini masuk nih, begini masuk tuh gitu. Nah, begini nih, kayak yang ini nih. Problem di M1 adalah satu bar ini bisa punya turun sampai ekstrim to ekstrim. Dalam kondisi ini apa? Bahwa kita akan open sell dengan buy-nya juga akan ketutup. Resikonya besar. Nah, ini kan kita open sell lagi. Oke. Hedgingnya sih masih positif. Tapi ini buy-nya bisa ketutup nih kalau miuk lagi gitu. Nah, ini maksudku gini. Nah, ya dalam kondisi ini kita punya posisi buy di bawah dan kita punya posisi sell di atas. Ini kalau kita mau ngikuti M1 terus, ini masih bisa. Tapi ketika kita ngikuti M5 ternyata juga sudah bisa. Ya, di sini kita punya posisi sell pada saat ini menyentuh di sini meskipun balik lagi. Nah, ini kalau kita ngikutin M5, setelah M5 yang ini selesai, sell kita akan kita cut. Apapun yang terjadi kalau memang dia tetap di atas. Tapi kita sudah tidak lagi memperhatikan M1. Oke, ini sudah kita bisa masuk kebijakan ke M5. Oke, ada kondisi di mana ini masuk dan benar kita open sell. Dan kita keluar lagi di sini. Apakah ini sell kita pertahankan atau nanti setelah candle habis kondisinya di atas dan kita akan cut loss sell-nya. Tapi begitu kita cut loss sell-nya dengan kondisi M5, maka kita akan memperhatikan di time frame M5 only. Itu ya. Nah, ini kita lihat. Kalau ini dia turun terus, maka kita bisa punya kondisi yang sebenarnya sedikit ideal di M5-nya. Pas turun pertama kita dapat sell-nya. Meskipun ya kita nggak ngerti sejauh mana ini nanti dia akan turun. Hanya saja idealnya M5 adalah ketika kita punya pijakan buy M5 di sini seperti ini. Ini turun sampai ke bawah, di sini kita punya buy. Nah, kalau ini nanti turun jauh di bawah buy, yang mana buy-nya harus kita tutup, kita punya pijakan sell, tapi tidak punya pijakan buy. Jadi kalau nanti balik lagi ke sini, naik, itu yang kita khawatirkan adalah sell kita harus kita tutup tanpa kita punya buy. Open posisi nggak perlu nunggu close candle. Itu kesepakatan. Karena tadi di M1 itu close candle, di M5 ya kita close candle. Tapi kalau teman-teman mau per tick atau every tick ya monggo, tapi itu disepakati. Itu disepakati. Ada yang kesepakatannya close candle, ada yang kesepakatannya RSI menyentuh, ada lagi yang kesepakatannya breakout. Nah, itu kita sepakati dulu di awal. Nah, karena tadi kesepakatan kita itu adalah close candle, tapi kita lagi di M1. Artinya begitu ini ada close candle di M1, kita lihat kalau ini nembus ke bawah tapi candle belum selesai ya kita tidak akan ambil posisi seburuk apapun lah. Seburuk apapun. Ya ini tadi kan ini sempat nembus nih, yang panjang ini dia nembus ke bawah nih RSI-nya. Tapi ketika harganya balik kan dia nggak jadi nembus. Berarti kan kita nggak ambil posisi, tidak close posisi buy kita.
Modal itu gunanya untuk menemukan pondasi atau root berarti ya, bukan untuk dimakan floating. Iya, betul. Jadi modal yang kita butuhkan ini kan, sorry ya, ini sambil kedengaran suara pompa air. Kondisi dimana kita ini mencari root, kita mencari akar dan pucuk lah. Tapi semuanya kita katakan akar lah, akar dari ke atas, akar di atas dan akar di bawah, paling ujungnya lah di situ. Nah ini kita gunakan modal kita di situ untuk mendapatkan itu. Kalau itu kita sudah dapat, ya jangan kemudian keburu-buru di close. Nah mentalitasnya harus dibuat berbeda. Kalau teman-teman di sini mentalitasnya profit dikit close, giliran loss panjang gitu di floating gitu kan. Nah mendingan modal kita ya kita taruh di sini untuk mencari root. Kayak yang hari ini kita lakukan lah, menit ini kita lakukan, jam ini kita lakukan, kita mencari root gitu. Ya sebenarnya hanya dengan menggunakan RSI 7 ini bisa dipakai SOP untuk trading tanpa mikir ya. Ya harusnya trading itu nggak mikir lah. Trading itu kan mudah, ya kan? Yang sulit itu kan. Nah ini kalau kita cobalah nanti ini hari ini kita sampai, ya nggak bisa lama-lama juga, saya harus ngurusi hal yang lain. Tapi paling enggak kalau ini kita sudah dapat pijakan, oke. Untuk yang hari ini nanti sambil jalan sambil dicek, syukur-syukur kita bisa dapat pijakan M5 kan. Kalau M5 kan kita ngeceknya ya 5 menit sekali lah, berat masih tapi jauh lebih ringan daripada M1 itu. Nah nanti yang M15 juga sama, semakin besar kita dapat pijakan di TF yang lebih besar, di time frame yang lebih besar, kita lebih relax sebenarnya. Nih gini, pijakan gimana maksudnya mas? Gini nih, pijakan tuh ini awal dari sebuah tren. Ini pijakan, ini pijakan ini. Jadi ada kondisi dia keluar terus masuk, ini adalah buy pijakannya di sini. Ini pijakan keluar, dia buy di sini dan selesai sampai buy lagi. Oke. Di sini dari buy yang tadi sampai sekarang belum terjadi close. Ini pijakan. Ya kan? Nah, ini udah cut. Oke, sell kita cut ya. Sell kita cut lagi, kita udah ngecut beberapa kali sell. Modalnya cukup besar ya ketika kita mencari pijakan. Nah, gini Sus. Ini ya yang saya maksud pijakan tuh begini. Kita print screen dulu deh. Nah, ini adalah pijakan. Oke, kita open buy di sini. Terus di sini ini ada kita open sorry. Di sini kita open sell. Nanti tidak bingung. Oke, di sini kita open sell. Terus kita tutup lagi di sini kan. Terus open lagi sell. Ini close. Oke. Nah, ini buy kita masih kan, dan kita ada hedging di sini. Ini ada hedging. Di sini buy kita close kan. Ini close, tidak punya buy, tapi kita punya sell di ujung, di atas. Terus di sini kita open buy lagi. Oke, di sini sell kita tutup, sell yang ini. Kita menyisakan buy. Oke, di sini kita open sell, ada hedging. Buy-nya belum nutup. Di sini sell kita tutup. Di sini kita open sell, sell-nya kita tutup lagi di sini. Sini open sell, sell-nya tutup lagi di sini.
Ini selnya tutup lagi di sini. Tapi buy-nya ini masih terus sampai sini. Dari sini sampai sekarang ini belum close. Itulah pijakan. Oke ya. Kalau nanti berbalik arah, kebalikannya, kita selalu punya sell. Di sini kita ada open sell. Nah, di ujung sini nih kita sell. Kalau nanti ini berbalik turun sampai mentok sampai gitu, kita buy-nya kita cut di sini, tapi kita punya sell di ujung. Nah, itulah yang namanya pijakan-pijakan. Duh, ini kita kan nanti. Oh, wis bablas. Ini kita apa? Open sell lagi. Open sell lagi. M5-nya masih di atas. Oke, lihat ya. Jadi kalau kita di M1 akan lebih mudah untuk kondisi kita kena trap begini nih. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar gitu kan. Meskipun kalau kita hitung dari sini, seandainya kita dapat yang di sini nih, dari sini nih sampai sekarang ini kan kita belum close ini buy-nya. Hanya beberapa kali kita sell, kemudian naik. Baru lagi kita sell, kita cut loss, sellnya kita cut loss gitu. Oke, kapan bisa pindah dari M1 ke M5? Nah, gini nih posisinya. Kita bisa pindah pada saat kita punya root. Ini kan kita belum punya root. Kita tadi masuknya di tengah lah, ya M1 aja di tengah. Nah, kita punya root ini sell di atas. Kalau memang dia terus tembus ke bawah. Di M1 kita punya root root buy, punya root sell. Kita punya root sell ini yang sekarang ini. Tetapi selalu balik lagi. Sementara buy-nya kita nggak punya. Ini tadinya hampir mau ini, tapi ternyata balik lagi. Nah, di M5 itu juga sama. Pada saat kita kapan bisa pindah ke M5? Pada saat ini kita punya ini M5 masuk, kita open sell, kita punya sell di atas. Oke ya, kita anggap bahwa ini root kita ini pas selevel. Kapan kita pindah ke sini? Pada saat ini RSI benar-benar bisa turun sampai ke sini dan balik lagi ke atas. Di situ kita punya hedging sell dan buy di M5 dengan kondisi root, dengan root. Itu kondisi idealnya. Itu ya, selama ini belum tercapai di M5-nya, ya kita nggak bisa pindah, belum bisa pindah. Kita hanya memantau di M1 saja. Kita dari root ke rootnya M1 sambil nunggu, oh kita sudah punya pijakan bagus di M5, kita pindah ke M5. Punya bagus pijakan ke M15. Jadi kalau teman-teman lihat di monthly, kapan saya punya root di monthly? Ya bisa dibayangin. Ini di sini nih kita mulai. Di sini nih kita ambil sell untuk rootnya sell. Terus di sini kita ambil buy kemarin. Nih, untuk kita dapat satu root di monthly itu kita butuh 1 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1,5 tahun kita punya root tahunan monthly. Kalau beruntung. Kalau nggak beruntung ya ini bisa panjang, bisa turun terus nggak naik-naik. Jadi kita nggak punya root buy-nya. Di weekly lebih pendek. Ini root sell. Terus kita punya root buy di sini nih. Nah, kondisi ini kita punya buy, sell-nya sudah tertutup. Ini kita mulai mencari root sell. Kalau nanti dia turun di sini, mungkin dia nanti turun di sini. Kita satu. Itu ya. Oke, cukup paham ya, Om Sus ya. Piye iki?
buy-nya kita tutup dalam kondisi positif. Nah, jadi kita punya buy root dan nggak jadi teman-teman. Nah, iya. Ini sama aja, ini buy lagi di sini. Oke, nah di sini ini menarik. Bahwa kita sudah punya buy dan sell root-nya M1. Oke, ini root kita sell di atas ini nih. Masuk kan? Terus di sini adalah root buy kita. Nah, ini root buy dan kita sedikit beruntung karena kita mulai dari bawah. Jadi sebenarnya di sini nih buy-nya. Nah, ini kalau ini sudah tercapai, kita bisa mulai melihat kalau seandainya terjadi hedging positif yang cukup besar, kita bisa mulai untuk melihat di M5-nya gitu ya. Ini sambil kita lihat, nih sambil kita tonton, dan kita jangan berasumsi, kita tonton aja. Ini berarti buy kita tutup ya. Neng kini apa neng di sini? Sini ya, sini. Oh sini, oh ini udah tutup. Buy. Iya sih si Dora iki. Order buy tutup. Ya, order buy kita tutup sambil kita nanti mencari buy berikutnya di mana. Tipis banget ya kalau M1. Nah, di sini kita buy lagi nih. Agak-agak konyol kan sebenarnya. Nah, malah jadi pendek ini kita hedgingnya. Tapi ya begitulah di M1 ya, seperti itu. Kita harus terima. Tapi tenang aja. Ini semua pasti akan terbayarkan pada saat kita punya root yang baik. Itu ya. Ini kita lihat. Geraknya kilat dong, wit gitu. Nah, ini di M5-nya kan ada sell di sini kan. Nah, ini kalau kita lihat M5-nya. Nah, di sini kita punya sell atau mungkin di sini kalau memang sepakat. Tapi kita kalau nanti ini balik ke atas, buy only, sell-nya kita tutup. Kalau kita nggak punya buy, ya sudah, kita harus mencari lagi, nunggu lagi. Ini selesai, sell-nya kita tutup. Salah dong. Ini sell kita tutup. Ya nek nang isor ya ngopo ditutup, John. Sel kita yang mana sih? Nah, ini sel kita tutup posisi ke atas ini. Gisi Dora ini. Lucu ya M1 ya. Oke, kita tutup lah. Close. Nah, dari tadi ternyata kan kita ini kan dari tadi cuma di sini aja nih. Sebenarnya kan adalah sideway menaik nih. Kan ini sideway menaik ini kan. Kalau di rata-rata ya paling seginian lah kan dari naiknya. Oke, bye lagi. Tapi berapa yang sudah kita tutup tadi hari ini?
sell hari ini ya. Ini hari ini semua kan? Oh bukan. Tanggal berapa sih? Tanggal 5. Nah, urut dari atas ini. Minus. Tanggal 23 no. Nah, ini dari tanggal 5 tadi ini. Dia punya kondisi seperti ini ya. Untuk mencari root kita 5 kali aja itu belum terjadi positif di sini hedgingnya. Tapi itu resiko yang harus kita ambil memang. Sini hujan ya guys, hujan angin loh. Sana hujan enggak itu? Tempat teman-teman. Oh iya ya, buat yang gempa Cianjur semoga cepat pulih buat teman-teman yang di Jawa Barat di Cianjur, terus teman-teman yang di Jawa Timur erupsi Semeru juga semoga baik-baik saja. Nah, kalau teman-teman melihat di M1 ini terlalu receh untuk open buy close gitu, teman-teman bisa mulai juga di M5. Tapi usahakan untuk di sini kita mulainya adalah dari area-area konsolidasinya. Jadi area konsolidasi ini adalah area yang paling aman sebenarnya untuk kita memulai mencari root. Kita open buy, open sell, terus kemudian nunggu siapa yang break ke atas duluan. Jadi paling enggak kita punya posisi di tengah. Gitu. Oh, ini adzan. Kita break dulu ya. Adzan ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, sini udah siang ini. Kita kesiangan, teman-teman. Rezekinya dipatok ayam. Tapi kita lanjut yang kemarin ya. Kita akan lanjut untuk kembali mencari root. Nah, hasilnya yang kemarin seperti apa? Ini sedikit terlambat kemarin saya. Dan sebenarnya cukup beruntung ya bagi teman-teman ya, dalam kondisi sekarang ini. Kita kemarin target kita kan punya root di M15. Ternyata kalau kemarin itu kita lanjutin sampai malam, itu ternyata dapat root di H4 bahkan. Nah, di H4 ini karena dari tren yang panjang terus ada koreksi yang memang cukup besar, di H4-nya itu sudah terjadi satu siklus selesai. Ini awalnya untuk buy, terus kemudian ini berakhir buy. Di sini kan berakhir di sini nih berakhir buy-nya, satu siklus. Nah, kita kemarin itu masuk di sini. Nih, di sini nih. Kita punya sell di sini dan harusnya kita punya hedging buy di sini. Cuma karena saya itu tidak memonitor dan cuma sepenggal siang hari, itu kita masih bisa dapat waktu itu ini. Kita bisa dapat root H1. Ini kita buy-nya di sell-nya, root sell-nya itu kita dapat di atasnya H1 karena kita dari 1 menit, 5 menit, 15 menit sampai 30. Nah, waktu H1 terjadi cross itu kita dapat sell-nya lebih atas daripada cross-crossannya. Ini keuntungannya kalau kita memulai dari yang paling kecil, dari skalanya paling kecil, itu kita justru bisa memulai untuk mendapatkan root di atas dari TF besar. Nah, terus kapan kita dapat posisi buy-nya? Itu siangnya itu. Waktu di sini kan mati lampu tuh.
nggak bisa lanjut. Nah itu ternyata kan terus lanjut turun. Nah waktu balik di sini kita punya root. Nah ini kita ngambil di sini. Ini terakhir saya. Jadi sell 1 buy 1 dalam kondisi profit di 60 pip. Nah lumayan kan. Nah cuma kalau teman-teman kemarin memperhatikan per jam nengok dan ternyata bagus. Nah begitu dia cross down begini, nah waktu naiknya ini kita bisa ambil. Nah ini ternyata di H4 nya itu terjadi di sekarang ini nih. Kalau kita mau masuk ini cross tadi, terus H4 yang tadi pagi cross pertama di sini. Tapi kita punya buy di sini, opsinya 2 buat teman-teman. Ini buy kita pertahankan, terus kita ambil buy lagi dengan konsekuensi kalau nanti ini dia turun, buy-nya yang bawah dilepas. Atau ya sudah, kita ambil aja posisi buy di sini sekarang ini, dan yang atas kita lepas. Jadi kita mengorbankan nih kerugian ini 68 sebagai modal karena keterlambatan kita. Ya mau nggak mau itu resiko yang harus kita ambil ya gitu. Atau kita menunggu. Kalau kita menunggu fungsinya apa ya? Menunggu maksudnya dalam kondisi seperti ini kita berharap kita masih ada di H1 kan, rootnya H1, tapi ini dalam kondisi ini H4. Opsinya cuma 2 kok. Teman-teman tetap bertahan di H1 ini sebagai opsi, atau teman-teman berani untuk mengambil ke jenjang yang selanjutnya, yaitu kita akan cut buy kita, terus kemudian kita ambil buy baru. Ini pas banget ini dia cross, meskipun kita terlambat 4 jam. Nah tapi cukup menyenangkan sebenarnya kalau 4 jam itu kan dia nggak sebentar. Kita cuma nonton. Nah di sini nih kita ambil buy sekarang ini gitu. Ini pilihan. Cuma karena kita kita posisinya ini adalah dalam tahap belajar, kita bisa putuskan ini nanti. Oke. Menjelang kita nanti tutup lah 4 jam ini kan masih berapa menit lagi nih? Masih berapa jam kok, berapa menit? Ini jam berapa sih terakhirnya? Jam 20. Terus ini jamnya jam 00. Sekarang 00 tambah berapa kita? Jam 7, 8. Oh sebentar lagi berakhir ini. Sebentar lagi berakhir 4 jam. Nah kenapa menjadi perlu untuk kita segera putuskan? Maksudnya paling enggak ya 2-3 jam lagi kita putuskan kita mau ambil ini, atau kita tetap balik di H1 ini. Kalau di H1 ya nggak ada opsi lain, kita hanya menunggu dia balik untuk menjemput ini. Bisa terjadi dalam waktu dekat, bisa tidak terjadi dalam waktu dekat. Ini opsi lagi buat teman-teman. Atau teman-teman akan mulai mengambil di H4 nya. Kalau teman-teman mengambil buy di H4, ini saatnya juga buy. Artinya ini ada cross di sini. Jadi memang benar ini H4 kita bisa ambil buy-nya. Dengan catatan nanti kalau ini dia cross down lagi ya buy-nya kita tutup. Tapi kita mengorbankan ini 67 nih, 67 sen dari yang kemarin kita mana sih kemarin custom period tanggal 5 sampai tanggal 6. Nah ini tanggal 5 ya kemarin ya yang kita. Nah kemarin itu, nah ini kemarin ini kecampur guys. Jadi kita campur-campur sama kelas. Saya yang lupa, kok akunnya ngambil yang ini kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Anggap saja modalnya nggak sampai segini. Modalnya sekitaran 50-an lah.
Inilah loss terbesar kita waktu kita berganti dari 0,01 ke 01. Wajar lah ya. Tapi kalau teman-teman di 0,01 modalnya nggak akan lebih dari 10 sen, karena dia 0,1 0,2 gini kan. Kalau teman-teman di 0,1 ya wajar. Kayak sekarang inilah kayak sekarang ini yang kita mau cut ini kondisinya minus 65 itu kan. Nah ini tapi kita bisa punya hedging di bawah dan kita bisa meninggalkan untuk H1 ke bawah karena kita sudah punya hedging yang cukup besar, yaitu hedging di atas 100 pip. Ini buat teman-teman sebenarnya cukup nyaman. Nanti kita tinggal ngikutin di H4 ini gitu. Tapi kalau misalkan masih belum tega, wah ini ngekat sekian terus kemudian kita ambil lagi hanya karena kesalahan kita tidak memonitor. Tapi ya itu, kalau buat saya itu gini apa ya, kalau itu kesalahan kita karena kita lalai dalam memonitor, ya itu harus kita terima. Kalau toh pun rugi, kalau toh pun itu kemudian profit, ya kita terima juga, seneng terimanya kan. Tapi kalau giliran loss kita nggak mau. Sebenarnya ya jangan seperti itu juga lah. Kita coba untuk berlaku disiplin. Kalau memang itu karena kesalahan kita, kan kita konteksnya ini mencari root. Mencari root itu kalau kita mulai dari M1 ya mau nggak mau kita harus spending time untuk mengawal itu per menit, ditungguin. Nanti begitu di 5 menit ya kita bisa per 5 menit. Nah ketika sudah masuk ke 1 jam ya kita mau tidak mau harus per jam cek. Kalau tidak terjadi ya kita kayak wasting time. Tapi kalau terjadi dan kita tidak memonitor ya jadinya begini. Ini kalau kemarin punyanya Mas Ardi itu saya dikasih screenshot, nanti tak pindahin di sini ya. Nah ini teman-teman, ini punyanya Mas Ardi nih, keren kan? Nih, ini dapat hedgingnya di H4. Jadi selnya masih ikut di kita, terus kemudian waktu H4 cross, dia mengambil banyak. Jadi root H4 nya sudah dapat gitu. Oke ya. Nah ini jadi teman-teman bisa sambil mengamati ini. Kalau memang kita memutuskan oke deh ini kita hedging di sini supaya kita dapat root H4, maka kita jadikan di sini. Ambil ya. Oke, ini kita ambil adalah ini kita udah ganti nih 0,1 ya, 0,1 ya, kita buy di sini. Nah terus di sininya mau tidak mau kita tutup. Oke, setuju ya. Jadi yang buy di sini kita tutup, kita loss 65. Nah ini menariknya, kenapa kita harus tutup ini dan kita menerima loss ya begini. Karena di dalam trading itu modal yang kita punya itu digunakan untuk mencari root. Jangan teman-teman menggunakan modal untuk menahan floating, menahan market ini untuk itu. Kalau buat saya malah kita menghabiskan energi, kita menghabiskan waktu dan biaya. Tiap hari nongkrongin, tiap hari harus lihat chart, tiap hari bingung mau masuk pasar, kapan saya masuk pasar, kapan saya keluar. Tapi kalau kita sudah mencari root kayak di GU ini lah ya, GBP Pound Sterling, ini kita sudah punya root. Hari ini hanya 2 hari, ini cukup beruntung ya teman-teman. Hanya 2 hari itu kita bisa dapat root H4. Seberapa panjang root H4 itu? Nih contoh-contohnya nih.
Ini ya, satu siklusnya H4. Ini 1 2. Nih. Lumayan kan dari tanggal 30 sampai tanggal 5. Tuh. Ini satu siklusnya H4 loh. Nih. Satu siklus lagi. Yang buy ya, siklus buy ya. Nanti pelan-pelan kita ambil siklus sell. Sini nih. Ini udah berakhir kali ya. Nih. Masuk, keluar lagi di sini, selesai. Dari keluar sampai dia masuk lagi di sini. Ini satu siklus. Ini dari tanggal 21 sampai 28. Tuh kan. Nah, siklus sellnya ya sama lah, nggak jauh beda lah. Nih siklus sell, mulai dari mana yang kelihatan ini nih, kelihatan ini sell, terus berakhir sellnya di sini. Ini nembus ini, tuk, kelar. 8 sampai 25 sampai 1. Kondisinya ya bisa loss ini kita nih. Ini ambil sellnya di sini. Sell berakhirnya di atas. Sellnya kita loss, tapi ingat dalam kondisi ini kita masih pasti kita menyimpan buy. Nah di sini nih kita buy. Nih, masuk ini. Ini masuk, kita punya buy. Sellnya close dalam kondisi negatif. Nah ini kita buy-nya positif. Terus kemudian kan sellnya berpindah nih, nggak ada posisi kan. Terus, nah di sini kita buy-nya yang ini di sini. Ini kita close dengan profit. Tapi kita masih menyimpan sell. Nih sellnya yang kemarin. Nih sell kita. Yang saat ini nih sell kita. Gitu. Jadi kita udah nggak ngelihat GU lagi nih. Nonton ya per 4 jam. Ya ini sekarang nih kita udah punya posisi buy di bawah. Tapi dalam kondisi ini memungkinkan sekali dia untuk cross. Nah yang terjadi apa kalau ini cross? Ya mau nggak mau kita close lagi. Close. Terus 4 jam kemudian kita lihat dia terus turun atau dia balik naik. Kalau balik naik kita ambil buy lagi. 4 jam kemudian kita lihat, oh nggak ada apa-apa, ya sudah begitu. Per 4 jam. Nah kalau nanti kita sudah bisa ke daily, nah ini luar biasa. Seandainya ya daily ini kan pasti waktunya nih dia menyentuh hari ini. Nanti kalau ini terus turun maka dia cross. Besok kita open sell untuk kita dapatkan pijakan sell. Tapi karena kita sudah punya, bayangin kita punya pijakan sell rootnya D1 yang lebih tinggi dari D1 itu sendiri. D1 itu kalau mau dapat root di sini nih nanti sellnya. Dan itu kalau nanti pembalikan benar, artinya meneruskan tren yang ini, terus ini dia naik, terus dia balik lagi turun gitu ya, kita dapat benar-benar ujungnya ini. Kalau dilihat di time frame gede kan enak banget nih, dapat ujung. Nanti kalau ini terus balik ya sama, ini hilang kita dapat ujungnya lagi. Itu selalu dapat ujung ke ujung. Terus stop lossnya kapan? Ya stop lossnya ini RSI 7 ini stop lossnya. Jadi teman-teman memantau. Makanya kita akan cari time frame yang semakin besar. Supaya apa? Supaya kita nggak usah mantengin RSI 7-nya setiap detik. Nah, oke ya. Ini GU kita anggap sudah bisa kita tinggal. Nah, sekarang kita akan cari pair lain. Kurang nih misalkan teman-teman, wah aku tradingnya kalau cuma satu pair kurang, duitnya kurang. Saya pengen kaya raya. Atau paling nggak kaya raya sih, paling nggak saya pengen punya aktivitas untuk belajar trading, untuk mencari root baru, belajar lagi kayak apa. Nah ketika ini yang GU kita sudah punya posisi root di 4 jam paling tidak kan kita sudah di 4 jam ini paling tidak kan kita sudah sedikit relax. Nah kita bisa gerak untuk ke
cari route yang baru. Oke ya teman-teman, kita akhiri streaming kita hari ini. Besok mungkin kita akan lanjut lagi, pasti kita lanjut lagi lah. Semoga kalau nggak ada mati lampu atau hujan deras atau apapun, kita lanjut lagi. Kita akan berusaha continue untuk di Naked RSI 7. Oke, terima kasih atas atensinya dan tetap selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena trading itu mudah, yang sulit itu kamu. Bye bye.